إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa telah memberikan kepada kita, memberikan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan telah meninggalkan kita, betul-betul kita harus banyak beramal untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada dunia kita, kepada saudara kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selalu untuk istiqomah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam Islam itu ada 3. Yang pertama istiqomah di atas tauhid. Yang kedua istiqomah dalam ketaatan. Yang ketiga adalah istiqomah dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu istiqomah. Dengan cara kita betul-betul untuk selalu mendekatkan diri, pendirian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat kita untuk menjaga istiqomah? Bagaimana kiat kita untuk selalu istiqomah baik itu di bulan-bulan yang lainnya? Yaitu yang pertama adalah istiqomah dengan memperbanyak doa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Ya Allah, tolong yang membulak-balikan hatiku, teguhkanlah untuk di atas agamamu, teguhkanlah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak doa ketika kita melakukan amal soleh itu sangat luar biasa. Melakukan amal soleh itu sangat luar biasa dengan cara kita mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, supaya kita istiqomah salat 5 waktu, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya yang semata-mata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beramal dengan ikhlas.
agar amal itu langgeng. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'uhu wa la yadumu." Segala sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pasti tidak ada manfaatnya dan tidak akan kekal selamanya. Dan ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala murni untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Aku perintahkan kepada hambanya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan terjerumus kepada perbuatan riya. Perbuatan riya adalah salah satu perbuatan syirik kecil, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna akhafu ma akhafu alaikum asyirkun asgar." Sungguhnya yang aku takutkan dari umatku adalah syirik kecil. Wama syirik asgar ya Rasulullah. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Yaitu arya. Maka ketika dia beramal semata-mata karena ingin dipuji, maka akan sia-sia. Tetapi kalau seandainya kita beramal karena ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan langgeng selamanya, akan istiqomah selamanya. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita istiqomah? Itu dengan cara beramal. Itu yang penting ajeg, yang penting rutin, walaupun sedikit, dan beramal melihat kemampuannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ahabbul a'mali ila Allah taala an adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang kontinu, kemudian sedikit tetapi istiqomah. Makanya amalan ini merupakan salah satu amalan yang harus kita rutinkan. Contohnya salat 5 waktu harus kita rutinkan. Jangan sampai salat 5 waktu ini hanya bolong-bolong, hanya sekedar ikut-ikutan, maka amalan tersebut tidak dinyatakan amalan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqi haqqahu." Sesungguhnya bagi Rabbmu adalah haknya, bagi dirimu adalah haknya, dan bagi keluargamu adalah haknya, maka penuhilah masing-masing haknya. Dengan cara kita istiqomah walaupun sedikit tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rajin muhasabah, berintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat Subhanahu wa taala, bermuhasabah itu sangat penting. Bermuhasabah sebelum di akhirat, kita bermuhasabah di dunia. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana matahari akan turun 1 mil. Manusia berkeringatan, ada yang mulai dari lutut, kemudian dari pinggang, sampai ada yang merasa tenggelam. Mengakibatkan apa? Sampai-sampai dia tidak bisa bernapas, sampai-sampai dia tenggelam dengan keringatnya, karena dari dosanya, dari perbuatannya, tidak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, cara bermuhasabah diri adalah dengan cara kita berintrospeksi diri, apakah lalai dari amalan yang wajib,
Kemudian kita bermuhasabah diri, apakah kita suka makan makanan yang haram? Berintrospeksi diri, kenapa kita harus selalu lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Maka ini salah satu kita harus bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, memilih teman yang soleh dan lingkungan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhaliluhu." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka kalau seandainya kita berteman, cari yang berteman sesuai yang dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah cari teman yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang masuk surga gara-gara teman, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara teman. Maka pilihlah teman yang baik, seperti tukang parfum, yang mana kalau tukang parfum itu kalau kita tidak beli tetapi mencium aroma harumnya. Tetapi kalau kita berteman dengan tukang besi, tukang las, akan mencium baunya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah selalu melakukan atau mulai latihan puasa sunnah. Ketika setelah Ramadan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, masih ada kesempatan untuk melaksanakan puasa Syawal, tinggal berapa hari lagi, dan ini merupakan keutamaan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shoma Ramadana summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyami dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Yang penting istiqomah. Yang penting walaupun bolong-bolong hari ini puasa, besoknya tidak, yang penting rutin di bulan Syawal, yang mana pahalanya tersebut seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Aku liqauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi aliyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amril azim, amarakum بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجر نعمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء ولا شفاءك لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.